Baik, puji Tuhan, salam semuanya. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kalau yang ngomong kenceng luar biasa berarti angpaunya gede. Luar biasa. Iya makanya Mbak Eti langsung luar biasa. Aduh. Baik, puji Tuhan. Pagi-pagi jangan ngomongin angpau nih. Kita ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak teman-teman yang mendahului saya, saudara. Umurnya masih muda, tiba-tiba mati geletak, plak. Hidup mereka cuma begitu doang. Tetapi kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini, kita mau puji dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang boleh dari hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, melimpah dalam kehidupan hati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk itu yuk, mari kita mau bagi tulisan sama. Kita akan berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mari katakan tim musik. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berusaha kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Yesus semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami ada Tuhan hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Mari kita akui. Mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau akui. Tuhan, aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari katakan dengan iman. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Sekali lagi, mari katakan sama-sama. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada, katakan, karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Katakan sama-sama, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Yuk katakan yuk. Ku ada
boleh berada di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan kami memuliakan nama-Mu, dan kami mau tundukkan hati pikiran kami, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami menghadap Mesias yang hidup, kami menghadap Allah yang hidup, kami menghadap Yesus Kristus Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, oh, Jesus, it's all to you, anugerah-Mu besar. Oh, terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya.
isoku tumbi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun Engkau selalu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ucap syukur buat hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau juga hantar jemaat-Mu yang dalam perjalanan dan mereka yang masih dalam rumah Tuhan ke tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Kiranya Tuhan memberkati setiap talenta-talenta yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur buat hari ini. Ibadah hari ini Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Nah saat ini kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dan ibadah ini kami tabiskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Mari katakan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya.
sama-sama. Kita bagi beri sama-sama mari. Ya Tuhan, percaya. Lewati air mata. Terima kasih kami tetap dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu. Amin. Yes. Oh. Kemenangan menjadi bagian kami Tuhan umat di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, percaya. Oh, aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Oh, firman-Mu berkata, nyata adil. Yes. Mereka dalam hati kami, mereka dalam hati pikiran kami Tuhan. Kemenangan, sudah Kau jadi. Aku percaya. Katakan kemenangan telah Kau jamin bagi kami. Katakan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku sekali lagi kata bersama-sama. Kemenangan sudah terjamin. Amin. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan. Aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan diberkatilah kamu yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan. Kemarin kita sudah merayakan tahun baru orang Chinese. Dan saya percaya untuk mereka-mereka yang tahun baru Chinese, mereka boleh diberkati oleh Tuhan di tahun-tahun yang baru dan tahun-tahun yang akan datang. Tetap percaya bahwa berkat itu, anugerah itu datangnya dari Tuhan Yesus, bukan dari dewa, bukan dari berhala-berhala, tetapi Sang Juru Selamat sendiri yang turun memberkati anak-anaknya. Puji Tuhan. Jadi temanya pagi hari ini adalah minggu kemarin kita bicara tentang luar biasa di dalam tanggung jawab, karena kita memiliki roh yang luar biasa, ya, kita memiliki roh yang luar biasa. Oleh karena itu kita juga bisa bertanggung jawab dengan cara yang luar biasa, ya, bukan biasa-biasa tetapi luar biasa. Kita buka dulu dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan 4. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Pasal 2, ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Garis bawahi sangat terbukti. Ini adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa, ya, khususnya buat saya dan tentu buat orang-orang yang setiap hari mengalami pertolongan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan
walaupun mungkin belum ada pertolongan sampai hari ini, tetapi kita yakin bahwa kekuatan dan pertolongan ada di dalam Tuhan kita, dan itu sangat terbukti. Nah, yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu kita tidak akan takut karena kita tahu bahwa pertolongan dari Allah itu sangat terbukti, ya. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami COVID, ya, dimanapun mereka berada, dan juga mungkin dari Bukit Sion, saya sangat bersyukur karena tidak pakai lama-lama, ya saudara. Semua ngalamin hanya paling lama 5 hari, ya. Ada yang 3 hari, 5 hari juga semua udah sembuh, ya. Itu sangat bersyukur, ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan karena pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Nah, ini sangat ajaib, saudaraku. Sebab itu karena Tuhan katakan kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun segala sesuatu berubah, ya, saat ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan dikatakan kita tidak usah takut. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi artinya mau badai sebesar apapun, ingat pada bulan-bulan yang lalu saya sudah khotbahkan bahwa Allah berada di dalam badai. Allah berada di dalam badai. Kita tidak perlu takut akan apapun karena pertolongan Tuhan buat kita sangat terbukti. Dan kekuatan yang ada pada kita bukan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan dari Allah. Ayat 8 sampai 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ya, artinya Tuhan sedang mengadakan pemurnian. Ya, ini artinya, ya. Jadi kita suruh pandang sekarang, suruh lihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya, ya. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, ya. Demikian firman Tuhan. Yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Luar biasa, ya. Jadi semua Tuhan sudah sampaikan, dan ini sangat bisa dimengerti, sangat mudah dimengerti, ya. Kemudian terakhir Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kita, ya. Jadi Dia bukan cuma ngomong katakan bahwa Dia adalah kekuatan, Dia adalah perlindungan dan sebagainya, tetapi pada akhirnya Dia katakan jangan takut, aku menyertai kamu. Lihatlah, aku inilah Tuhan. Aku adalah Tuhan, ya. Artinya Dia mau kuatin, Dia mau memberikan kita kekuatan bahwa nggak ada Tuhan seperti Dia, cuman Dialah penolong kita di dalam kesesakan. Nah, saudara, untuk meraih hal-hal yang luar biasa, ya, dalam hidup kita, ya, untuk meraih hal-hal yang luar biasa, yang dibutuhkan anak-anak Tuhan sekarang adalah kekuatan, ya. Harus kuat, saudara, ya. Walaupun mungkin ada anak Tuhan atau hamba Tuhan kena COVID atau kena penyakit apapun, kemudian dia merasa bahwa dia sudah tidak kuat, dia tidak tahan, dengan sebab ada satu yang kemarin saya dengar, ya, dia panas, badannya demam, kemudian dia mulai rasa pahit, rasa asin semua, makanan rasa asin, lalu dia mulai badannya, tulangnya semua sakit, ya, seluruh badannya, tulangnya semua sakit, ya. Saya kasihan banget sama dia, gitu, ya, kasihan, apalagi dia seorang wanita, ya. Lalu yang penting pertolongan pertama adalah tentu kirimin obat-obatan, ya. Saya kirim, sekalipun jauh juga saya tetap berjalan ke sana.
saya berikan obat-obatan semua, lalu doa yang paling utama ya. Dan saya percaya ya, dan saya pastikan bahwa 3 hari paling lambat 5 hari. Jadi yang penting pokoknya anak Tuhan harus tahu bahwa Tuhan menyertai dan bahwa Tuhan pasti tolong ya. Dan saya bisa ngerasain itu yang namanya ngilu-ngilu dan sakit badan semuanya. Aduh saya juga nggak ini ya, saya kesian gitu dengernya ya. Tetapi kita percaya bahwa hanya 5 hari. Ini hari ketiga dan keadaannya sudah membaik ya. Dan saya sangat yakin dan percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena saya tahu bahwa pertolongan dari Tuhan dalam kesesakan ini sangat terbukti, saudara. Ya, sangat terbukti. Memang pada saat kita sakit, kadang-kadang kita ketakutan ya. Jangan-jangan nanti gue nggak bisa sembuh lagi. Jangan-jangan nanti ada penyakit apa di dalam tubuh saya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Banyak hal ya. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita nggak perlu mikirin seperti itu. Kalau ada hal-hal yang aneh-aneh datang, saya nggak bilang bahwa itu nggak datang. Ada kemungkinan besar itu datang di dalam pikiran anak-anak Tuhan, anak-anak manusia ya, atau anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita segera tolak itu pemikiran-pemikiran yang negatif di dalam pikiran kita dalam nama Yesus. Jangan ada pikiran seperti itu, tapi selalu katakan, hari ini saya akan melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, sesungguhnya aku percaya bahwa hari ini aku akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita yakinin bahwa hari ini kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu semua ya, semua hal-hal yang baik boleh terjadi buat hidup kita. Oleh karena itu yang sakit jangan pernah khawatir dan jangan takut ya, karena Tuhan pasti menyertaimu dan pasti menjamahmu dan pasti akan memberikan kesembuhan buat kamu ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau kita mau melihat hal-hal yang luar biasa, kita harus selalu kuat, saudara. Ya, harus selalu kuat. Ya, tolong WL kalau lagi firman jangan begitu turun, duduk aja di atas dan dengar baik-baik firman Tuhan. Ya. Kemudian, kalau terlalu banyak masalah, sering terjadi bukan karena iblis, tetapi karena kita sendiri yang nggak kuat. Ngerti nggak? Kita sendiri yang nggak kuat. Kemarin kan saya sudah bilang minggu-minggu kemarin, semakin kita bermasalah, punya masalah, semakin kuatlah kita. Semakin ada masalah, semakin kuatlah kita. Ya, bukannya semakin lemah, tapi harus semakin kuat. Jangan tunggu sampai mujizat itu datang, harus yakin. Sebelum mujizat itu datang, kita udah harus yakin bahwa mujizat itu milik kita. Ngerti nggak? Mujizat itu milik kita tadi. Ujiannya kan bilang, kemenangan sudah terjamin. Sekalipun kelihatannya belum menang, sekalipun belum ada mujizat, kita percaya dan yakin sungguh bahwa mujizat dan kemenangan adalah sudah terjamin buat kita. Amin. Ya. Nah, jadi saudaraku, Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia pasti akan memperoleh keselamatan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya pasti memperoleh keselamatan. Nah, ya. Jadi banyak ayat yang mendukung. Itu kalau mau baca sendiri dalam Matius 24 ayat 13 ya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Berarti apa? Artinya kita mesti bertahan. Sekalipun ada masalah, persoalan, ada badai, ada apapun, bertahan. Kalau kita bertahan, kita pasti selamat. Ya, ini artinya. Jadi apa? Tuhan mau kita kuat. Kuat berarti kita harus tetap taat, setia sama Tuhan, setia dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang mendatangkan keselamatan buat kita semua. Nah, jadi sekali lagi Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang kuat, menjadi gereja yang kuat. Ya, karena sekali lagi saya katakan bahwa gereja itu bukan bangunan,
tetapi adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Itulah gereja. Ya, itulah gereja. Jadi tidak ada yang bisa hancurin gereja. Gereja bangunan bisa dihancurin oleh manusia, oleh apapun. Tapi kuasa Allah yang ada di dalam kita, nggak ada yang bisa hancurin. Amin. Tidak ada yang bisa hancurin. Dan kuasa itu ada sama saudara dan saya. Ya, nggak ada yang bisa tandingin kuasa yang Allah sudah berikan buat kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, ya kadangkala kita nggak bisa meraih perkara-perkara yang dahsyat. Kadangkala kita nggak bisa meraih mujizat. Karena apa? Karena bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita mudah menyerah. Di tengah jalan kita sudah menyerah duluan. Nyerahnya bisa begini ngomongnya. Ah udahlah, terserah Tuhan lah, maunya apa deh. Mau mati ya matilah, mau rugi ya rugilah, mau gagal. Itu bukan penyerahan sama Tuhan, itu bukan. Bukan ya, saya katakan bukan. Tuhan nggak pernah suruh orang gagal. Tuhan juga nggak pernah suruh orang berpenyakitan, ya. Jadi dia maunya kita kuat. Dia maunya kita jangan mundur. Dia maunya kita jangan mudah menyerah. Amin. Sebab kalau kita menyerah, maka kita nggak bakalan melihat perkara-perkara yang ajaib atau hal-hal yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau kasih tahu bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa beruntung adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, ya, yang tidak mudah menyerah, atau katakan orang yang tidak pernah menyerah, ya. Dan kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri adalah hamba Tuhan yang tidak pernah menyerah dari dulu, sekarang, dan selamanya sampai Tuhan datang, ya. Dan saya bertobat dari umur 35 tahun sampai hari ini, 32 tahun lah ya, dari umur 32 bertobat sampai hari ini saya tidak pernah menyerah. Jangan bilang saya tidak pernah mengalami. Saya mengalami banyak sekali hal yang pahit, ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa saya tidak pernah menyerah, ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya punya Yahweh yang kuat, punya Allah yang kuat, ya. Dan kekuatan Dia itu ada di dalam saya. Kuasanya juga ada di dalam saya. Dan saya percaya semua anak-anak Tuhan yang masih muda-muda sekarang, ya, ingat perjalanan kalian itu masih jauh, ya. Jadi harus tetap kuat, ya, sampai Tuhan datang. Kalau saya udah bisa dihitung, saudara, saya udah siap-siap, ya. Jadi apa? Kamu orang harus benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang steady, ya, dalam kedatangan Tuhan nanti. Jangan jadi anak-anak muda yang reak, ya, yang sebentar menyerah, sebentar mundur, jangan, ya. Terus kuat sampai Maranatha. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah. Nah, kalau saudara mengatakan, kalau mungkin ada dokter yang katakan anak-anak Tuhan yang sedang sakit saat ini, dimanapun mereka yang telah mendengar, sedang mendengarkan live saat ini, kalau dokter sudah vonis mungkin engkau adalah orang yang bergejala sehingga COVID mungkin nggak bisa sembuh dan sebagainya, ya, karena ada orang yang punya gejala, misalnya kencing manis atau apapun, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan mundur. Kalau memang waktunya Tuhan sudah berbicara, maka engkau akan duduk bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Tetapi kalau memang engkau masih dibutuhkan di dunia ini, maka Tuhan akan memberikan kamu kekuatan dan kesembuhan. Amin. Amin. Jangan takut mati. Karena kita akan ketemu Tuhan Yesus. Siapa mau ketemu Tuhan Yesus? Siapa mau ketemu Tuhan Yesus? Jangan takut. Iya. Ya. Kita bisa ngomong begitu, Tuhan saya belum mau. Boleh nggak Pak Gideon? Tuhan saya belum mau, Tuhan saya masih ada hamba Tuhan ngajarin, bilang aja sama Tuhan Yesus begini, saya belum mau, Tuhan saya masih depan hidup di bumi, masih kepengen senang-senang di bumi. Boleh nggak sih kira-kira gitu? Kayaknya boleh-boleh aja, ya. Terserah kita mau ngomong apa dong, dan terserah Tuhan maksudnya dia mau kasih apa enggak, kan gitu, ya. Nah, jadi saya juga selalu bilang, Tuhan saya masih mau hidup karena saya belum seluruh keluarga kita semua belum selesai, ya, saya belum selesai. Nah, saya percaya
Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya dan buat anak-anaknya. Nah, orang yang berhasil sekali lagi adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jadi sekalipun rumah tangga saudara saat ini mungkin kurang bahagia, mungkin vonis dokter adalah bahwa saudara tidak bisa disembuhkan lagi, ya. Mungkin saudara mengalami bahwa istri saudara telah meninggalkan suami atau suami meninggalkan istri. Mungkin juga saat ini umur saudara masih muda tetapi udah menjadi single parents. Banyak yang terjadi sekarang ini. Mungkin saudara juga mengalami persoalan-persoalan yang hampir membuat saudara putus asa dan menyerah. Mungkin ada di antara anak-anakmu atau anak-anak saudara mengalami atau hal-hal yang narkoba misalnya, ya, kecanduan narkoba, narkotik dan sebagainya, sehingga saudara menjadi putus asa. Banyak hal yang saat ini sedang terjadi, saudaraku. Jawaban saya sangat sederhana. Jawaban saya sangat sederhana. Kamu harus tetap kuat. Karena kalau kamu kuat, maka kamu akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Kamu akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan mujizat pasti terjadi. Suamimu akan pulang ke rumah, istrimu akan pulang lagi ke rumah. Rumah tangga yang buruk akan menjadi bahagia. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan saat ini jangan putus asa. Tuhan pasti akan berikan pekerjaan yang terbaik buat saudara. Banyak hal, saudara yang sedang sakit saat ini, percayalah bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh. Jadi saudara harus kuat. Harus kuat. Coba bilang sama-sama saya. Sama-sama. Saya harus kuat. Saya harus kuat. Ya, saya harus kuat. Ya, jadi apapun itu, saudara harus kuat. Karena hanya orang yang kuat akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan akan melihat mujizat. Hanya orang yang kuat, ya, yang dapat. Dan saya mau banget. Oleh karena itu selalu saya ingat, apapun yang terjadi kita harus tetap kuat. Karena kita pasti mau melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perkara-perkara yang dahsyat. Sekalipun belum kelihatan mujizatnya, belum kelihatan perubahan, tetapi Tuhan mau kita tetap kuat. Ya, sekali lagi saya harus kuat. Ini penting, saudara, ya. Jadi biarlah kita benar-benar harus kuat menghadapi semua. Sekalipun belum terjadi, kita harus tetap kuat karena kita punya Yahweh, punya Allah, tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kan ada pujiannya tuh, apa pujiannya? Aku punya Allah yang besar atau Tuhan yang besar, ya kan? Dia yang berjanji, dia juga sanggup menggenapi apa yang dijanjikannya buat kita. Itu selalu saya pegang, ya. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Mungkin jawabannya bukan hari ini, mungkin juga bukan besok, tetapi yang pasti Tuhan pasti jawab, ya. Tuhan pasti jawab. Jadi dari pembacaan kitab Mazmur tadi jelas bahwa kita bisa kuat bukan karena kita yang hebat, ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena Allah sendiri, ya, Tuhan kita yang kuat dan Tuhan kitalah yang hebat. Amin, saudara. Bukan karena kita. Dan firman-Nya juga katakan begitu, ya kan? Bahwa di 1 Tawarikh 29 ayat 12, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Itu saya bangga, selalu saya ingatkan. Dan selalu saya katakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita pasti memiliki roh yang luar biasa, karena
Allah adalah roh yang luar biasa, ya. Dan karena dia luar biasa, maka kita memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Anak-anak Tuhan harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi artinya kalau Tuhan kita hebat, Tuhan kita kuat, ya. Artinya kalau kita sudah tidak kuat, kita tidak menyerah, ya. Justru ketika kita punya masalah, kita harus menjadi kuat dan bukan menjadi lemah. Amin. Saya percaya saudara mengerti maksud saya. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara punya masalah, jangan menyerah. Tetapi justru kita harus perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Harus lebih yakin akan firman-Nya, lebih yakin akan janji-janjinya, ya, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya, saudaraku. Maka di dalam ayat kedua dari Pemazmur katakan, dia adalah sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekali lagi saya katakan bahwa ayat ini adalah ayat yang luar biasa buat saya, ya, buat saya pribadi. Dan saya percaya bahwa saudara juga pasti, ya, punya keyakinan seperti itu, bahwa kita punya Allah yang hebat, yang kuat, dan bahwa kita punya roh yang luar biasa, dan bahwa sekalipun kita punya masalah dan persoalan belum dijawab oleh Tuhan, ya, saya nggak tahu apa yang saudara-saudara alami saat ini, ya, tetapi yang saya mau katakan, jangan menyerah, ya. Justru kita harus semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Sebabnya dan sudah jelas bahwa firman Tuhan jelas katakan bahwa pertolongan Tuhan sangat terbukti. Itu kalau saya mau ngomong ya terlalu panjang, ya. Kalau kita bisa lihat apa artinya sangat terbukti, ya, itu sangat luar biasa, saudara. Mungkin kelihatannya bahasanya gampang, sangat terbukti, gitu, ya. Tetapi kalau kita menyelami arti dari sangat terbukti, ini sangat dalam, saudara. Saya nggak bisa sampaikan itu di sini. Tetapi yang saya maksud itu bahwa jadi kalau ada masalah atau persoalan yang begitu berat sekalipun, ya, jangan kita melihat masalah kita, tetapi kita lihat bahwa pertolongan Tuhan sangat terbukti. Kita tunggu, gitu loh maksudnya. Tunggu sampai pertolongannya itu nyata. Ini masalah, ini maksudnya. Jadi sangat terbukti Tuhan, pertolonganmu sangat terbukti. Jangan ngomong pertolonganmu sangat terbukti sesudah kita melihat mujizat, jangan. Kita harus mengatakan pertolonganmu sangat terbukti sekalipun aku masih berada di dalam badai. Ngerti, ya? Ini yang Tuhan mau. Kita mau Tuhan katakan sangat terbukti. Oh, ini sangat luar biasa, ya. Kalau kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan sangat terbukti, saya yakin dan percaya mujizat itu akan segera nyata. Jawaban akan segera kita terima dari Tuhan. Karena dia melihat iman atau hati daripada anak-anaknya. Nah, saudaraku, jadi berarti sekali lagi kalau lagi susah, jangan menyerah, tetap kuat. Karena kita punya penolong yang sangat terbukti. Itu dia jawabannya, ya. Jangan ngomong kalau udah ada mujizat, kalau udah ada pertolongan dari Tuhan baru bilang, wah Tuhan baik, pertolonganmu sangat terbukti. No, justru sebelumnya selalu saya kalau punya masalah selalu saya kata, Tuhan saya percaya hari ini saya akan melihat kebaikan Tuhan, ya, bahwa pertolonganmu sangat terbukti. Gak usah bertele-tele, pokoknya Tuhan hanya mau kita yakin dan percaya. Nah, saudara, dan yang lebih luas lagi, lebih luar biasa lagi adalah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ini yang luar biasa. Kalau artinya kalau Tuhan tolong benar-benar sampai tuntas, bukan setengah-setengah. Makanya saya katakan kalau manusia tolong tuh setengah-setengah, tapi kalau Tuhan tolong tuh full.
kalau misalnya terjadi sesuatu lalu kecewa, itu jangan salahin Tuhan. Tuhan nggak pernah buat anaknya kecewa. Kitanya yang nggak sabaran, ya, kitanya yang gampang menyerah, saudaraku. Jadi dalam kesesakan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Dalam kesesakan ini sekarang zamannya nih lagi pada nyesek semuanya, ya. Anak-anak Tuhan kayak siapapun itu, ya, lagi sesak, semuanya sesak. Tetapi saya sangat bangga bahwa setiap hari Tuhan berfirman buat kita semua, ya, sehingga di dalam badai apapun kita tetap kuat, ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan bagi kita adalah tempat perlindungan, firman Tuhan pemazmur tadi, dan kekuatan dalam kesesakan. Dialah penolong kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ini tolong dicatat baik-baik, ya. Jadi kalau bermasalah jangan menyerah, tetap kuat karena Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti dan tidak pernah mengecewakan kita. Memang ada kalanya masalah persoalan itu berlarut-larut, ya kan? Yang ini belum selesai, datang lagi. Yang ini belum selesai, datang lagi yang ono ini itu, ya. Terus kadang-kadang satu masalah juga nggak selesai-selesai, berlarut-larut, terus berkepanjangan, ya. Seringkali seperti itu masalahnya, seperti keluarga, ini contoh keluarga Daud sama keluarga Saul kan gitu, ya. Pertengkaran peperangan mereka itu nggak habis-habis, terus berlarut-larut, ya kan? Tetapi itu indahnya yang saya tangkap dari Daud ini, sangat luar biasa. Ketika permasalahan peperangannya berlarut-larut, justru Daud semakin kuat dan Saul musuh semakin lemah. Tapi kalau kita lemah, musuhnya jadi kuat. Ngerti kan? Oleh karena itu, sekalipun masalahmu berlarut-larut, gak usah menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena mujizat pasti datang, kemenangan pasti datang, nggak mungkin enggak, karena tidak akan mengecewakan kita. Dan Tuhan yang kita sembah bukannya manusia sehingga dia bohong atau berdusta, enggak, ya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa walaupun berlarut-larut, bagaimanapun itu, jangan katakan, jangan pakai alasan-alasan, saya udah gak kuat lagi deh, udah gak tahan lagi begini deh, apalagi dalam rumah tangga. Sering terjadi, saya gak kuat lagi, saya udah gak bisa tahan, sebenarnya saya gak mau bercerai, sebenarnya saya gak mau bercerai, sebenarnya saya gak mau tinggalin rumah, tetapi, karena saya udah gak kuat, karena saya udah gak tahan, masalahnya begitu banyak, saya harus pergi. Alasan. Yang muda-muda, hati-hati. Banyak alasan-alasan yang boleh terjadi. Jangan. Karena alasan-alasan itu tidak akan dibenarkan oleh Allah. Ya, tidak akan dibenarkan oleh Allah. Jadi sekalipun saat ini mungkin ada anak-anak Tuhan di seberang sana yang mendengarkan live kan, yang sedang mengalami kekacauan dalam rumah tangga, mungkin suaminya nggak ada atau istrinya nggak ada. Saya mau beritahu, jangan takut, jangan menyerah, tetap kuat, karena firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Jadi pasti kembali Pak Gideon, ya, pasti kembali. Camkan baik-baik. Oleh karena itu, jangan alasan-alasan, ya. Walaupun masalahmu berlarut-larut, tidak ada alasan untuk mundur dari hadapan Tuhan. Gak ada alasan untuk menyerah. Tidak ada alasan untuk bercerai. Tidak ada alasan, ya. Jadi harus tetap kuat. Sebab semua perbuatan jahat
tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Bercerai perbuatan jahat gak? Pak Gideon gimana? Yang keras Pak Gideon. Jahat. Karena Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Nggak mau tahu alasan apapun itu. Ya, tidak ada alasan. Puji Tuhan ya. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Suami-suami bangga. Istri-istri juga harus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tahu nggak akibat dari perceraian itu apa? Oh, akibat dari perceraian itu nyesek, saudara. Mungkin nggak terjadi hari ini, nggak terjadi besok, nggak terjadi lusa. Tapi pada satu saat saudara akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Baik secara pribadi maupun anak-anak saudara. Amin. Jadi apapun itu masalahnya, jangan menyerah. Tetap kuat. Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Dan pertolongan Tuhan tidak akan mengecewakan. Demikian juga yang mengalami kesakitan dan penyakit saat ini, jangan menyerah. Jangan takut. Allah kita adalah penyembuh yang luar biasa. Dia pasti akan memberikan pertolongan. Yang penting saudara tidak boleh menyerah, harus tetap kuat. Seperti Daud. Peperangan berlarut-larut, tapi Daud semakin kuat dekat dengan Tuhan. Dan musuh semakin lemah. Sekali lagi saya harus kuat. Saya harus kuat. Gak ada suaranya. Saya harus kuat. Nah, begitu dong. Saya harus kuat ya. Jadi saudaraku, sekali lagi jangan pernah berpikir untuk mengambil tindakan jalan pintas atau melakukan hal-hal yang jahat ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru dalam keadaan berlarut-larut kita harus semakin lama semakin kuat. Itu yang Tuhan mau. Seperti Daud, kian lama kian kuat, dan Saul kian lama kian lemah. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, kita harus luar biasa dalam kekuatan. Karena kita memiliki roh yang luar biasa, the spirit of excellence. Bilang, saya punya roh yang luar biasa. Saya harus punya kekuatan yang luar biasa. Ini harus ingat baik-baik ya. Yang kedua, untuk meraih hal-hal yang luar biasa, untuk merebut mujizat, kita harus kuat. Juga bagi anak-anak Tuhan saat ini yang mungkin saat ini sedang mengalami stuck dalam pekerjaan, usaha, atau keuangan, jangan nyerah. Tuhan punya banyak cara dan banyak jalan untuk memberkati saudara. Amin. Yang penting tetap taat dan setia dan tetap kuat di dalam Tuhan. Yes. Jangan menyerah. Amin. Amin. Jangan menyerah. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang selalu menyerah tidak akan pernah mengalami perkara-perkara yang dahsyat, tidak akan pernah mengalami mujizat. Orang yang bisa mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan mujizat-mujizat itu hanya orang-orang yang kuat, yang tidak mudah menyerah dan tidak menyerah. Yang ketiga, hanya orang-orang yang kuat akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Dan ayat yang terakhir kita mau baca, Yesaya 14 ayat 24, katakan begini. Apa? Tuhan Allah bersumpah. Wah, Tuhan Allah bersumpah, saudara. Kalau Tuhan Allah bersumpah itu, waduh, sangat luar biasa. Saya bolak-balik baca ini ayat sampai terkagum-kagum, saudara. Ini sangat menguatkan saya juga. Dan pasti Tuhan yang sampaikan kepada anak-anakku dalam keadaan saat ini seperti ini, ya. Tuhan Allah bersumpah, firman-Nya keras banget ya. Sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikianlah akan terjadi. Demikianlah akan terlaksana apa yang sudah aku rancangkan. Hah? Saudara ngerti nggak maksudnya ini ayat? Tuhan katakan, aku sudah bersumpah
karena ini ayat luar biasa. Sehingga benar kata Tuhan, anak-anakku, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, dan nantikanlah aku. Tuh, yang sakit, nantikan Tuhan. Kamu harus kuat, kamu harus teguh. Yang saat ini bermasalah dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan seterusnya, kamu harus kuat. Nantikan Tuhan, artinya nantikan itu mujizat datang. Amin. Nantikan mujizat itu datang, pasti. Bilang pasti. Pasti. Saya katakan pasti. Pasti. Tadi kan pujiannya udah bilang kemenangan sudah terjamin. Ada jaminan. Ini sangat luar biasa buat saya, ayat ini sangat luar biasa. Allah bersumpah firman-Nya. Allah lu yang bersumpah firman. Bahwa semua yang dia maksud untuk saudara, kira-kira maksud Tuhan buat saudara itu jelek atau baik? Baik ya saudara. Jadi kita bisa bayangin apa yang Tuhan maksud buat kita. Pasti yang baik. Kesembuhan, kekuatan, berkat kehidupan, kelimpahan, kesehatan, ya kan? Pelayanan, semangat dalam pelayanan, dan seterusnya, umur panjang mungkin. Ya, itu semua maksud Tuhan buat saudara dan saya. Sungguh demikian pasti akan terjadi. Loh, kalau saudara bisa renungkan terus ini firman, pulang renungin firmannya, ya kan? Renungin Yesaya 14 ayat 24 ini, dan biarlah itu benar-benar menjadi rema gitu loh buat hidup kita. Saya paling senang perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi ingat apa yang Tuhan sudah rancangkan. Dia punya rancangan yang luar biasa buat kita. Rancangan-rencana kita itu beda sekali dengan rencananya Tuhan. Rencana Tuhan buat kita itu jauh lebih tinggi daripada rencana kita. Dan semua yang Tuhan rancangkan buat kita sesungguhnya pasti akan terlaksana. Beri kemuliaan dulu. Ya, jadi pesan Tuhan pagi hari ini, anak-anak Tuhan dimanapun berada, tetap kuat, tetap teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan, nantikan jawabannya, nantikan mujizatnya, nantikan perkara-perkara yang dahsyat boleh terjadi. Tetap taat dan setia, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau kecewa. Dia adalah penolong yang sangat ajaib dalam kesesakan. Kita bangkit berdiri. Tuhan mau kita tetap kuat. Tuhan tidak menghendaki kita menyerah dalam persoalan masalah apapun yang sedang saudara hadapi. Jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap kuat. Tetap kuat. Jika saudara bisa melihat perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi. Mujizat-mujizat boleh terjadi. Kemenangan yang Tuhan janjikan boleh terjadi. Amin. Sebab anugerah Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. ada Semua yang kumaksud bagimu karena dan yang kasih kurancangkan bagimu pasti akan terjadi. Tuhan Pasti akan terlaksana. Allah sendiri yang telah bersumpah dan firman. Nantikanlah Tuhan. Amin. Setiamu. Amin. Terima kasih Terima kasih buat anugerah. Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang daripada Tuhan. Kesembuhan, keselamatan, Terima pertolongan kasih yang sangat terbuka. Terima kasih dosa-dosa kita buat sudah. hidupku sekarang. Terima kasih kita sudah dikuduskan. Memujimu Kita sudah dibasuh dan dibersihkan. selamanya. Terima kasih Ada kutuk dan
pagi hari mereka boleh bangkit kembali mendengar apa yang Tuhan sampaikan, bahwa Allah sendiri telah bersumpah dan berfirman bahwa semua yang telah dikhususkan bagi anak-anak dan semua yang dirancangkan bagi anak-anak, demikianlah pasti akan terjadi dan pasti terlaksana. Saya percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman, bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan anak-anak. Mereka akan semakin kuat, sekalipun masalah mereka kelihatannya berlarut-larut, tetapi mereka justru semakin kuat. Seperti Daud semakin kuat dan Saul semakin lemah. Kita akan semakin kuat dan musuh kita akan semakin lemah. Terima kasih Bapak, firman-Mu sangat luar biasa pagi hari ini buat kami semua. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga besar Jemaat Bukit Sion, baik yang ada di Bali, di Lampung, baik yang ada di Kanada, semua mereka Tuhan yang telah mendengarkan live saat ini. Saya percaya Tuhan, juga yang ada di Batam saat ini, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka bangkit dan bangun kembali, mereka menjadi kuat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga percaya keluarga yang sedang mengalami kesakitan saat ini, yakin dan percaya apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. 5 hari pasti sembuh total dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, itulah yang akan terjadi. Terpuji-pujilah nama kekal selama-lamanya, karena firman-Mu memberikan kami kehidupan dan memberkati kami. Jaga anak-anak-Mu seluruh keluarga besar Jemaat Bukit Sion. Tutup bungkus seluruh keluarga-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun, di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan bentengi mereka dengan kuat-kuat. Terima kasih Bapak. Saya percaya hari ini kita semua akan melihat kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hebat buat kami. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu pesan-Mu hari ini supaya kami jangan takut. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu ada di samping kami. Ketika kami mau berjalan Tuhan Yesus, Engkau pasti menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami peka mendengar suara-Mu. Biarlah kami peka Tuhan Yesus terhadap apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap jemaat yang ada di Bukit Sion dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga serahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang mereka berikan hari ini melalui talenta-talenta mereka, Engkau disukakan, Engkau diperkenan Tuhan Yesus melalui pelayanan mereka ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang sudah memberikan, baik itu persembahan, perpuluhan, persembahan kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini dan dimanapun mereka berada yang saat ini sakit Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan yang Engkau sudah menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman kesembuhan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Setiap kebijakan demi kebijakan biarlah itu dari Engkau. Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap mereka. Dan saat ini Engkau juga berkati dokter.
Engkau berkati setiap orang-orang yang sakit. Amin. Engkau sembuhkan mereka. Berikan penghiburan buat mereka, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah dari Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kasih sampaikan oleh